Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang menyentuh kehidupan kita setiap hari, yaitu dunia digital. Tentang bagaimana kita bersuara, berekspresi, dan menyampaikan pendapat di ruang maya, namun tetap memuliakan Tuhan melalui setiap kata dan klik yang kita lakukan. Salam, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap semua dalam damai sejahtera Tuhan. Setiap hari kita membuka media sosial, membaca berita, menulis komentar, membagikan pandangan. Internet memberikan kita kebebasan berekspresi, berbagi ide, dan membentuk komunitas lintas batas. Namun di balik kebebasan itu ada tanggung jawab yang seringkali kita lupakan. Hak digital. Hak digital adalah hak setiap manusia untuk mengakses informasi, berpartisipasi, dan mengekspresikan diri secara bebas. Tapi, sebagai orang percaya, kita tidak hanya bicara tentang hak, melainkan juga hikmat. 1 Korintus 10 ayat 23 tertulis, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat ini terasa sangat relevan di zaman digital ini. Ya, kita boleh bicara apa saja di dalam dunia maya. Tapi apakah yang kita akan katakan itu membangun atau tidak? Apakah kata-kata kita membawa kasih atau justru menyulut kebencian? Tuhan memberi manusia kebebasan bukan supaya kita berbuat sesuka hati, tetapi supaya kita memilih yang benar. Kebebasan ekspresi dalam iman Kristen tidak lepas dari prinsip kebenaran dan kasih. Efesus 4 ayat 15, berkatalah benar di dalam kasih, supaya kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Artinya, berbicara benar saja tidak cukup, harus dilakukan dalam kasih. Dalam dunia digital, kebenaran tanpa kasih bisa menjadi pedang yang melukai, sementara kasih tanpa kebenaran bisa menjadi kompromi yang menyesatkan. Sebagai umat Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dalam dunia maya. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bayangkan, jika setiap komentar, unggahan, dan opini yang kita sampaikan di dunia digital mencerminkan karakter Kristus, yaitu penuh kasih, sabar, jujur, dan membangun. Etika Kristen di ruang digital menuntut kita pada 3 hal penting. Pertama, integritas digital. Berkata benar, jujur, dan tidak menyebarkan hoax. Kedua, empati digital. Menyadari bahwa di balik setiap akun ada hati dan jiwa yang bisa terluka. Ketiga, keadilan digital. Menggunakan suara kita untuk membela yang tertindas, bukan untuk menindas. Banyak orang memperjuangkan hak digital, dan itu penting. Namun, sebagai orang percaya, kita melihat hak bukan hanya berbicara sesuatu yang kita miliki, tetapi juga amanah dari Tuhan. Tuhan mempercayakan kebebasan berekspresi, kebebasan itu dipercayakan kepada kita agar kita dapat menyatakan kasih dan kebenarannya. Dengan kata lain, dunia digital adalah ladang pelayanan yang luas, di mana setiap unggahan bisa menjadi benih kehidupan atau duri yang melukai.
Dalam Amsal 18 ayat 21 tertulis, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari ini, lidah bukan hanya suara, tapi juga jari-jari di layar. Apa yang kita tulis bisa memberi hidup atau sebaliknya. Lalu bagaimana tantangan? Tantangannya antara kebebasan dan ketaatan. Kebebasan berekspresi tidak berarti bebas dari tanggung jawab. Dalam iman Kristen, kebebasan sejati adalah kebebasan yang tunduk pada kasih Allah dan kebenaran Allah. Rasul Paulus menulis dalam Galatia 5 ayat 13, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Jadi, kebebasan berekspresi bukan untuk menonjolkan diri, tapi untuk melayani sesama. Setiap kali kita menulis, berkomentar, atau mengkritik, tanyakanlah, apakah memang ini untuk memuliakan Tuhan? Apakah ini untuk membangun sesama? Atau ini membawa damai? Sahabat IKN, perlu Anda pahami, dunia digital tidak netral. Ia mencerminkan isi hati manusia. Kalau kita dipenuhi kasih Kristus, maka dunia maya pun bisa menjadi tempat di mana kasih itu nyata. Gunakan hak digitalmu bukan untuk bersaing dalam kebisingan, tapi untuk bersinar dalam kebenaran. Karena dunia tidak hanya butuh suara yang keras, dunia butuh suara yang membawa damai. Kiranya Tuhan memberkatimu. Saudaraku, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Soli Deo Gloria. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.